Wa man ightasala wa tatahhara yauma Asyura, dan barang siapa yang mandi dan bersusuci yauma Asyura pada 10 Muharram, lam yamrad fi sanatihi illa maradul mauti. Niscaya ia tidak akan pernah sakit dalam tahun itu kecuali sakit yang menuju kematian. Berarti mun sakit ya mati ya berarti. Kan gampang tangerana. Oh, mandi lakuna mana kan mandi lakuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tantaretan cah-cah majelis zikir, malam ini kita memasuki malam 10 Muharram. Kebetulan momen ini kita akan mengkaji kitab yang berjudul Ma Yutlabu fi Yaumi Asyura. Apa yang perlu dilakukan pada hari 10 Muharram. Kitab ini disusun oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Yutlabu fi yaumi Asyura ithnata asyarata khoslatan. Yang perlu dilakukan fi yaumi Asyura pada hari 10 Muharram, ithnata asyarata khoslatan, yaitu ada 12 macam atau ada 12 perbuatan yang perlu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Apa saja wahiyah, yaitu yang pertama as-salatu, melaksanakan salat. Maksudnya melaksanakan salat di sini ya salat sunnah. Yang kedua as-saumu, berpuasa. Yang ketiga silaturrahimi, menjalin silaturrahim. Yang ketiga as-sadaqatu, bersedekah. Yang keempat as-sadaqatu, bersedekah. Yang kelima al-ightisalu, mandi. Mandi junub, mandi. Yang keenam al-iktihalu, memakai celak. Nah, dia repot. Berat, celak, waksara. Nggak tahu, mungkin Haji tadi masih ada sisa-sisa celak yang dibawa dari tanah suci ya, dari Mekah. Yang ketujuh ziyaratul alimi, mengunjungi orang alim. Ini penting. Ziyaratul alimi, mengunjungi orang alim. Yang kedelapan iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Yang kesembilan mashu ra'sil yatimi, mengusap kepala anak yatim. Mengusap, cuk gutok. Mengusap. Takutnya kan didendam pribadi. Usap cetok ya. Karena rata-rata biasanya anak yatim itu bekmeler. Rata-rata. Tahunya anak yatim bekmeler.
Mau cek cenggal lah, yosap cetok. Yang ke-10, at-tausi'atu 'alal iyali. Memberikan keluasan rezeki atau memberikan rezeki lebih 'alal iyali kepada keluarga. Di sini ketentuannya tidak hanya ditekankan kepada suami, tapi juga berlaku untuk istri. Jadi jangan menuntut suami untuk memberikan belanja lebih kepada istri. Seharusnya istri juga memberikan perhatian lebih kepada suami. Itu yang penting at-tausi'ah. Memberikan keluasan rezeki terhadap keluarga. Yang ke-11, taklimul adhafiri. Memotong kuku-kuku. Yang ke-12, qiraatu suratil ikhlasi alfa marratin. Membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Ini di antara amalan-amalan yang hendaknya dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Baik itu dilakukan malam hari ataupun siang hari. Karena berlakunya tanggal itu mulai terbenamnya matahari. Wa nadhamaha ba'duhum, dan para ulama merangkum yang ke-12 ini menjadi nadham, menjadi sebuah nadhaman. Faqala, maka mengucap para ulama, fi yaumi asyura asyrun tattasil biha ithnatani walaha fadlun nuqil sum salli sil zur aliman waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wasi' 'alal iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi qul alfan tasil. Fi yaumi asyura, pada hari 10 Muharram. Asyrun, ada 10 perkara tattasil yang memiliki sambungan-sambungan untuk dilakukan. Biha, di antara yang 10 itu, ifnatani, ada 2 perkara, walaha fadlun nukil, memiliki keutamaan yang memang sudah dinukil. Apa saja yang 10 tambah 2 ya 12 ya. Sum, yang pertama berpuasa, silli, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga sil, menjalin hubungan tali silaturahim, yang keempat zur aliman, mengunjungi orang alim, ud, maksudnya apa? Iyadatul marid tadi, menjenguk orang sakit, waktahil, dan memakai celak. Ini yang 12 ini jadi nadhaman. Ra'sal yatimi imsah, kepada kepala anak yatim hendaknya engkau mengusap, tasaddaq, selanjutnya hendaknya engkau bersedekah, waghtasil, dan pada hari 10 Muharram hendaknya engkau melaksanakan mandi. Wasi' 'alal iyali, dan perluaslah rezeki 'alal iyali, terhadap keluarga. Biasanya mungkin ini maksudnya perluas ini dimaknai kalau setiap harinya mungkin makannya hanya tahu tempe, ya dilebihkan lah, cukup aja. Tanggal 10 Muharram. Resa arena tahu tempe mana lo, ya setahun sekali cukup aja. Qallim dhufra, dan potonglah kuku-kuku jari, baik jari tangan ataupun jari kaki. Wa suratal ikhlasi, dan kepada surat ikhlas, qul, bacalah olehmu, alfan, sebanyak 1000 kali, tasil, niscaya engkau memperoleh dari setiap hajat-hajatmu. Jadi ini nadhamannya. Selanjutnya faidatun. Ini sambil buka kita pada apa? Kan lah share kita pada. Faidatun, satu faidah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla,
iftaradha telah mewajibkan ala Bani Israil terhadap Bani Israel. Mewajibkan apa? Sauma yaumin, berpuasa satu hari. Fis sanati, di dalam satu tahun. Jadi Allah mewajibkan kepada Bani Israel itu untuk melakukan puasa satu hari dalam satu tahun. Kapan itu? Wa huwa yaumu Asyura, yaitu pada hari ke-10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Untuk Bani Israel ini suatu kewajiban dari Allah. Iftaradha ala Bani Israil sauma yaumin fis sanah. Wa huwa al-yaumul ashiru, yaitu al-yaumu adalah hari al-ashiru yang ke-10 minal Muharrami, dari bulan Muharram. Fasumu, lalu mereka berpuasa. Fasumu, maka berpuasalah kalian pada tanggal 10 Muharram itu. Wa wasi'u, dan berikanlah rezeki lebih oleh kalian ala iyalikum, atas keluarga kalian, fihi, di dalam hari 10 Muharram. Fa innahu man wassa'a fihi, maka sesungguhnya man wassa'a fihi, barang siapa yang meluaskan rezekinya terhadap keluarganya, fihi, di dalam 10 Muharram itu, ala iyalihi, ya terhadap keluarganya, wa ahlihi, keluarganya, min malihi, dari harta-hartanya, niscaya wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, niscaya Allah akan meluaskan kepada orang tersebut, meluaskan rezekinya, sa'ira sanatihi, setahun penuh. Jadi mun ma abri belanja lebih ke keluarga, niscaya dalam satu tahun penuh itu Allah akan meluaskan rezekinya juga. Apalagi ya rezeki Nabi Allah. Fasumuhu, maka berpuasalah kalian pada hari itu. Artinya besok. Tapi tak wajib, ya sunnah. Tak kau tak gelar tak rokok. Tak kau nak kul atau mau dak temor, boda kopi. Agak ciberan, ya ngopi tak apa-apa. Karena kan ada 12 amalan. Ya, dari 12 itu silahkan, jangan diamalkan semua jika tak mampu. Umpamanya tak mampu berpuasa, ya ada bacaan surat Ikhlas 1000 kali. Seandainya tak mampu baca surat Ikhlas 1000 kali, pokoknya yang dari 12 itu silahkan pilih salah satunya. Yang penting pada tanggal 10 Muharram itu tidak kosong dari amalan-amalan kebaikan. Harapannya supaya Allah itu menetapkan hati kita, memantapkan langkah kita di dalam jalan-jalan kebaikan selama 1 tahun penuh. Itu harapannya. Ya mun tak mampu, kalau mangkembang itu salat. Salat 2 rakaat sudah, atau salat yang penting salat sunnah sudah. Karena tidak ada salat khusus pada tanggal 10 Muharram, tidak ada. Itu bid'ah. Jadi jangan agabai kreasi tibi. Usolli sunnatan rokta ini li yaumi Asyura umpamanya. Tidak ada. Tidak ada tentunya. Itu bid'ah. Bid'ah mungkaroh. Yang tentunya ditolak oleh para ulama. Nah, pada hari 10 Asyura ini apa sih keutamaannya? Fa innahu, karena sesungguhnya pada tanggal 10 Muharram itu al-yaumu alladzi taballahu fihi ala Adamah fa asbaha safiyan. Nah, pada hari itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam pernah melanggar larangannya Allah Ta'ala. Apa larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam? Yaitu dilarang memakan buah khuldi, tapi Nabi Adam melanggar. Fa asbaha safiyan, sehingga pada tanggal 10 Allah menerima taubatnya Nabi Adam, lalu Nabi Adam menjadi manusia yang kembali suci, kembali bersih. Fa asbaha safiyan. Wa rafa'a fihi, dan juga di dalam 10 Muharram itu Allah mengangkat Idrisa makanan aliyah, kepada Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Nabi Idris, ada berapa nabi yang tidak wafat? Nabi Isa, Nabi Idris, termasuk yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Idris itu tidak wafat. Malah apolitik ke malaikat.
Nabi Idris kan sandallah cecer deng swarga. Tapi Nabi Idris pernah merasakan wafat. Waktu itu Nabi Idris penasaran tentang sebuah kematian. Akhirnya bertanya kepada malaikat maut. Seperti apa rasanya kematian? Apakah betul mati satu hari itu hitungannya seperti 1000 atau 1000 tahun? Akhirnya itu ditajrib, dicoba, dicabut ruhnya sama malaikat. Itu ada di juz 3 keterangan-keterangan itu. Qala ana uhil mauta. Qala awalam tu'min, atau sebelumnya itu. Ana uhil mauta. Apa itu? Di awal kaca Allahu waliyul ladzina amanu itu. Masa orang-orang hafal Quran enggak bisa diajak komunikasi gimana kalian? Mi'ata amin summa ba'atha. Qala kam labis. Setelah itu ditanya itu. Ketika dicabut, meninggal, dikembalikan lagi rohnya. Ditanya sama malaikat, qala kam labis. Allah yang bertanya seperti itu. Coba tanya Idris. Qala kam labis. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Paling kok mati sehari 2 hari. Dan Idris, bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannak. Sampean itu sudah mati lama. Coba lihat hewan ternak sampean. Sudah tinggal tulang belulang. Ya kematiannya seperti itu. Oh ternyata kematian itu alamnya beda. Alam dunia dengan alam kematian itu beda. Walaupun hitungannya 1 hari, ternyata di alam kehidupan dunia hitungannya itu bisa 1000 tahun. Fanzur ila himari. Coba lihat kepada keledaimu itu. Setelah kembali dihidupkan, Idris ini penasaran. Seperti apa sih isinya surga? Akhirnya dibawa. Makanya di sini ada ayat di Al-Quran itu wa rafa'nahu makanan aliyah. Wadhkur fil kitabi Idris. Iya kan? Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Nabi Idris diangkat. Ibu bareng malaikat. Lencelenan ke surga. Terpukau menikmati pemandangan-pemandangan surga. Tapi bukan surga yang akan ditempati seluruh makhluk, bukan. Itu masih raudhon min riyadil jannah. Masih taman dari taman-taman surga. Ki ampera mungkin. Benih tak masuk ke dalam. Masih di halaman-halaman ini. Tapi terbuka. Sehingga oleh malaikat Jibril, mari waktunya pulang. Ya tunggu sebentar. Tapi tak kekurangan akal Idris. Nabi Idris. Sandal lepas cecer. Ketika keluar, nemui malaikat Jibril ini. Akhirnya, aduh, sandal saya ketinggalan. Cecer, aku boleh ke dalam. Icen lo dan tapi malaikat Jibril tak ada keluar boleh. Pas tak ada keluar boleh maksudnya. Bos sampean belum waktunya tinggal di dalam surga. Apanya yang belum waktunya? Idris itu dari suku kata darosa. Artinya yang sering belajar. Cerdas ongku Nabi Idris. Yang pertama kali menemukan ilmu falak itu ya Nabi Idris. Apanya yang belum pantas? Saya kan sudah pernah mati. Bukankah setiap orang yang sudah mati akan menempati tempatnya? Ya, itu kejaran. Akhirnya malaikat Jibril matur Allah, ya lah, tak usah oleh. Ya, itu. Akhirnya termaktub di dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Termasuk orang yang jujur juga menjadi nabi, diangkat menjadi nabi oleh Allah. Lalu oleh Allah wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris itu makanan aliyah ke tempat yang tinggi. Artinya yaitu di surga. Jadi itu bukan dongeng, fakta ya. Terus wa akhraja Nuhan minas safinati. Pada tanggal 10 Muharram Allah mengeluarkan Nabi Nuh atau menurunkan Nabi Nuh minas safinati dari perahu.
Artinya perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi tidak tahu saya di mana ini keterangannya. Bukit Judi itu yang jelas ya Bukit Judi apa? Juz 12 surah. Ya Bukit Judi lah pokoknya ada di Al-Qur'an itu. Buka tafsirnya. Jadi Nabi Nuh itu berlabuh dari banjir bandang itu pada tanggal 10 Muharram. Wa najja Ibrahim minan nar, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api pada tanggal 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi at-Taurata ala Musa, dan pada tanggal 10 Muharram Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijni, dan pada tanggal 10 Muharram Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Ini di antara hal-hal yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa radda fihi ala Ya'qub basarahu, dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah mengembalikan penglihatannya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub waktu itu sampai mengalami buta. Tak habis mau orang Madura apa bahasa halusnya bahasa Indonesia buta itu. Ya tak melihat ya. Kan bisa metem tapi ini buta. Ya. Buta karena menangisi Nabi Yusuf. Sedih. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadzib. Itu ada di juz 12 di surat Yusuf. Wabyaddat, dan menjadi putih ainahu kedua matanya. Tak ada lengelangan nawasan. Nabi Ya'qub itu. Minal huzni, karena dilanda rasa sedih. Wa huwa kadzib, dan itu sangat berdampak kepada kejiwaannya Nabi Ya'qub. Itu banyak nangis sampai kering air mata itu. Sehingga ketika mata sudah tidak menetes air lagi, maka berdampak kepada katarak mungkin ya. Kalau bahasa kesehatan sekarang, poteh, memutih. Tak ada lenjelangan. Nah, cuma pada tanggal 10 Muharram, Allah mengembalikan kembali penglihatan Nabi Ya'qub. Wa fihi, dan juga pada tanggal 10 Muharram, kasyafad durra an Ayyuba. Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu mengalami sakit luar biasa. Dan kebetulan pada tanggal 10 Muharram Allah memberikan perintah kepada Nabi Ayyub. Itu ada di juz berapa? Juz 23. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jejakkanlah kakimu ke tanah. Niscaya akan memancar air yang bisa dipakai untuk mandi dan minum. Dari mandi dan minum itulah sehingga penyakitnya Nabi Ayyub itu sembuh. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi ukhrija Yunusu min batnil huti. Dan pada tanggal 10 Muharram Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan. Jadi Nabi Yunus cepat cukup tina malar. Kenapa Nabi Yunus itu kok bisa ditelan oleh ikan? Karena tak mampu, merasa tak mampu menghadapi kaumnya, akhirnya menghindar. Akhirnya sanksi bi Allah, jak Nabi buru, tak ada Nabi menyerah, tak ada ampunan, tak ada bisian. Mun la tugas sa pendakwah tak oleh nyurot. Kendai tak kendai bi umat aku tu maju aku. Itu tugas itu. Nabi Yunus itu ya nabi ya. Kok merasa apa lama-lama tak watai kendai bi umat. Artinya menghadapi banyak penolakan dari umat. Biasa resiko dakwah kan. Kabaci orang, cek bagusan. Ya, saya kabaci. Keng tak usah kini ateh mata sanksi ya bi Allah. Mata wajan Nabi Yunus. Cepat cukup, pak polo areba polo malam itu pun cukup. Bahkan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat itu apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu, seandainya Yunus itu di dalam perut ikan tak bertasbih kepada Allah, artinya tidak meminta ampun kepada Allah.
la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu ila yaumi sampai kiamat. Sehingga tasbihnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada kombinasi dengan ayat yang ada di surat Al-Anbiya juz 17. Fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fidh dhulumat. Lalu Nabi Yunus itu berzikir dalam kegelapan perut ikan itu. Berzikir bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kau jak zalim. Itu tasbih. Nah, itu juga bisa difungsikan dengan sesuai dengan sejarah pada malam 10 Muharram atau pada hari 10 Muharram itu bisa dijadikan zikir. Sebanyak mungkin sudah. La ilaha illa anta subhanaka. Ngereng lampana Nabi Yunus. Mungkin kita ya, sering melakukan kezaliman, jelas itu. Walaupun tak zalim ke orang lain, tapi kan zalim ke buat tibi. Selanjutnya wa fihi fudiqal bahru li bani Israil. Dan pada tanggal 10 Muharram fudiqal bahru, dipecah lautan, laut merah itu. Li bani Israil, kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun sehingga tidak ada pelarian lagi, di depan lautan, di belakang sudah pasukan Firaun, mau lari kemana bingung. Di sanalah turun ayat idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, kata Allah. Idrib bi'asakal bahra, pentong saja itu tasek yang kuitong ketaban fanfalaqa, lalu menjadi pecah kattaudil azim, dadi jalan seloros. Wa fihi ghufira li Daud dzambah. Dan juga pada tanggal 10 Muharram Allah mengampuni kesalahannya Nabi Daud. Pokoknya setiap nabi itu memiliki kesalahannya masing-masing dan diselamatkan dari ujiannya masing-masing. Wa fihi a'tallahu al-mulka li Sulaiman. Dan juga pada tanggal 10 Muharram Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada tanggal 10 Muharram. Wa fi hadzal yaum, dan juga pada tanggal 10 Muharram itu ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Juga pada tanggal 10 Muharram Allah memberikan pernyataan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah menjadi manusia yang bebas dari segala dosa maupun yang telah terlalu atau yang akan datang. Itu dijelaskan juga di surat Al-Fatah di juz 26 itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Wa huwa awwalu yaumin, dan bulan Muharram awwalu yaumin adalah permulaan hari khalaqallahu fihi dunya, yang dijadikan Allah ketika Allah menciptakan dunia. Pada tanggal 10 Muharram itu ternyata Allah memulai menciptakan dunia. Itu di antara faidah-faidahnya. Wa awwalu yaumin, dan permulaan hari nazala fihil matar minas sama yauma Asyura. Ternyata hujan dulu turun pertama kali dari langit ke bumi itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Jadi manfaatnya dijadikan hari istimewa. Wa awwalu rahmatin, dan pertama kalinya rahmat nazalat yang turun idal ardi, ke bumi, yauma Asyura, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga di dalam hadis, faman shoma, maka barang siapa yang berpuasa yauma Asyura, pada tanggal 10 Asyura, ya tanggal 10 Muharram, faka'annama shoma ad-dahra kullah, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 hari berpuasa pada tanggal 10 Muharram dicatat oleh Allah seolah-olah ia
seperti berpuasa 1 tahun penuh. Wa huwa shaumul anbiya. Dan itu adalah puasanya para nabi. Wa man ahya lailata asyura, dan barang siapa yang menghidupkan malam bulan Asyura, malam 10 Muharram, bil ibadati, dengan amal-amal ibadah, faka'annama, maka seolah-olahnya abadallahu ta'ala, ia beribadah kepada Allah, mithla ibadati ahli samawati sab'i, seperti ibadahnya penduduk langit yang 7 lapis itu. Setiap lapisnya langit itu pada penghuninya masing-masing. Dalam satu malam ini, ya malam ini, barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah pada malam 10 Muharram, maka seperti melaksanakan ibadahnya ahli samawat, penduduk langit. Wa man shalla, dan barang siapa yang melakukan salat fihi, di dalam 10 Muharram, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u, ia membaca fi kulli raka'atin, di dalam tiap-tiap 1 rakaat, alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah marratan 1 kali, wa qul huwallahu ahad, yaitu dilanjutkan membaca surat Ikhlas ihda wa khamsina marratan, sebanyak 51 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Di antara fadilah-fadilahnya. Jadi yang penting 4 rakaat, di dalam tiap-tiap rakaat setelah baca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Ikhlas 51 kali. Ihda 1 khamsina 50, berarti 1 tambah 50 ya 51. Per rakaat. Wa man saqa, dan barang siapa yang memberi minum kepada orang lain, fi yaumi asyura, pada hari 10 Muharram, syarbata ma'in, dengan minuman segelas air, saqahullahu yaumal aqashil akbari ka'san lam yadhma'u ba'daha abada, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan minum juga kepada orang tersebut, yang mana 1 gelas itu akan mencukupi selama-lamanya, tidak akan pernah merasakan haus lagi. Wa ka'annama, dan juga seolah-olahnya ia lam ya'sillaha tarfata ainin, dianggap atau dicatat seperti orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Saged tebah wa ta'ala qudusa Allah. Berarti luar biasa kan nilainya. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang bersedekah fihi, di dalam 10 Muharram, bi shadaqatin, dengan suatu sedekah. Terserah mau sedekah apa ya. Yang tandi WC ya sedekah mi sembai lah. Mi sembai. Saya lah tandi WC tak hari berdiri romang kerok kan repot. Mi sembai. Atau bersedekah kebahagiaan. Bersedekah ya. Mabhunga tatangka idkhalu surur romana. Faka'annama lam yarid sa'ilun qattu. Maka ia akan dicatat seolah-olahnya ia tidak pernah menolak kepada setiap pengemis yang datang kepada dirinya. Padahal mun bodo pengemis sama apa? Saporan luar bisa. Nah, ketika pada 10 Muharram itu bersedekah, maka ia akan dicatat seolah-olah ya terus-menerus bersedekah. Selanjutnya wa man yaghtasala, ini masih hadis ya. Panjang hadisnya. Wa man yaghtasala wa tatahhara yauma asyura, dan barang siapa yang mandi dan bersusuci yauma asyura, pada 10 Muharram, lam yamrat fi sanatihi illa maradul mauti, niscaya ia tidak akan pernah sakit dalam tahun itu kecuali sakit yang menuju kematian. Berarti mun sakit ya mati ya berarti. Kan gampang tangerana. Oh, mandi laguna dengan mandi laguna. Tak kira sakit, berarti mun sakit oh mati ya berarti. Kan nyaman pada tenger, bisa tobat kada. Berarti kan orang-orang muka syafa bisa. Yang namanya orang muka syafa itu kan punya tatenger. Di bantuman. Bisa bayi orang macam. Bula tahun datang. Si kan nggak ruah kan. Bula tahun datang kan tanggal sekian. Kan berarti di tatenger. Muntan di tatenger tak bengal. Karena urusan roh itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Urusannya urusan Allah.
Wa man masaha fihi ala ra'si yatimin, dan barang siapa yang mengusap pada tanggal 10 Muharram ala ra'si yatimin, ke kepalanya anak yatim, au ahsana ilaihi, atau berbuat baik kepada anak yatim, ya entah dengan santunan, entah dengan apa, terserah. Yang penting antara mengusap kepalanya yatim dan berbuat baik kepada. Faka'annama ahsana ila aitami waladi Adam kullihim. Maka seolah-olahnya ia berbuat baik kepada seluruh anak yatim dari nak potonan Nabi Adam. Sakap cenah, ebitong. Satunya dianggap telah melakukan kebaikan, berbuat baik kepada anak yatim seluruh dunia. Wa man 'ada maridon, dan barang siapa yang menjenguk orang sakit fi yaumi asyura. Mantar tada sakit. Kan harapannya kan seperti itu. Kan anjurannya menjenguk orang sakit. Kan mantar tada sakit. Wa man 'ada maridon, dan barang siapa yang menjenguk orang sakit fi yaumi asyura pada 10 Muharram, faka'annama 'ada marda auladi Adam kullihim, sama seperti mengunjungi atau menjenguk orang sakit seluruh dunia dari nak woton Adam. Wa huwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fihi al-'arsy. 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menciptakan arsy. Dan pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan lauhul mahfud. Wal qalama, dan Allah menciptakan kolam, pena. Lauhul mahfud itu, lauhun adalah papan yang di mana itu ada penanya. Tuluhuma bainas sama'i wal ard. Lancangnya antara langit dan bumi. Kolam itu. Apa? Pena. Itu tanda senekku. Di dalam apa? Bada'uz zuhur, fi waqa'id zuhur, itu murni tintanya keluar sendiri. Nulis TV. Pakon ya Allah. Tanda senekku. Siapa senekku mun rajono karo? Kata iya. Iya mun kira enggak kapadeng rukun karya yo kan. Apa na edi. Wa huwa al-yaumu, dan pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari alladzi khalaqa fihi Jibril, di mana Allah menciptakan malaikat Jibril. Wa rafa'a fihi Isa, dan pada tanggal 10 Muharram Allah juga mengangkat Nabi Isa. Jadi ada dua nabi yang angkat nang 10 Muharram. Nabi Idris dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Jadi kalau bahasanya di surat An-Nisa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, wa ma salabuhu juga tidak disalib, walakin syubbiha lahum, tapi Allah menciptakan seseorang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi senyatanya kebenarannya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Selamat. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali. Keng barat lah turun. Barat turun Nabi Isa. Ketika Dajjal sudah turun ke dunia, maka Nabi Isa pun akan turun. Dan itu akan terjadi peperangan itu 40 hari 40 malam. Di dalam riwayat. Sampai terbunuhnya Dajjal. Ditebas oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, kenapa kok diturunkan kembali ke dunia? Menjadi partnernya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan memberikan petunjuk kepada umat-umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang masih ada sisa-sisa keimanan di dalam dadanya. Karena pada hari itu sudah tidak ada, keimanan sudah mulai rusak. Keng mek bahdagian. Karena cecera iman itu yang akan ditolong oleh Imam Mahdi sembari memerangi Dajjal. Dan Nabi Isa turun juga ikut membantu Imam Mahdi memerangi Dajjal. Saya tidak tahu nama aslinya Imam Mahdi itu, nanti bisa untuk saat ini saya tidak tahu, saya belum cari itu. Imam Mahdi maksudnya seorang pemimpin yang mengajak kepada hidayah. Nah, makanya disebut Imam Mahdi. Mun Mahdi dia banyak, dia kan benar Imam Mahdi. Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi as-saah. Dan
pada tanggal 10 Muharram ini pula akan terjadi kiamat. Nah, takut ada basiran mungkin. Kiamat. Nah, pokoknya tata ngera itu. Ini dikutip dari mana? Zakarahu fi i'anatit talibin. Ini dikutip dari kitab I'anatul Talibin. Pengarang kitab I'anatul Talibin nika fujukna siapa? Sidogiri. Sikit buru setan. Kenawawi. Qala fi Kanzin Najahi, berkata ulama fi Kanzun Najahi di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang pernah saya share kemarin di grup itu. Ya. Walam yasihha fiha illa haditsus siyami wat tausi'ati. Dan tidak ada yang sahih dari 12 itu. Nih tadi kan amalan-amalan itu di 10 Muharram itu ada 12. Itu semua tidak ada yang sahih kecuali 2. Kecuali 2. Apa yang 2 itu? Yaitu berpuasa dan memperluas rezeki untuk keluarga bertetangga. Hadisnya tak sahih, tapi seandainya diamalkan ngereng, acela ya ndak ada. Hadisnya itu dhaif. Acela termasuk asolat ya. Itu dhaif semua. Dari yang 12 cuma yang sahih itu hanya berpuasa dan memperluaskan rezeki terhadap keluarga. Wa amma baqiyal khisalil ashri, adapun sisanya dari yang 10 perbuatan itu, faminha ma huwa dhaifun. Itu adalah sesuatu yang dhaif. Ini menurut ulama ya. Jadi tak usah khawatir. Musamana. Wa minha munkarun maudhu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis mungkar. Bahkan hadis maudhu. Apa hadis maudhu? Hadis palsu. Kama qala al-Ajhuri, sebagaimana dikomentari oleh Imam Ajhuri. Tapi seandainya itu mau dilakukan ya tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah meyakini dan jangan pernah mengingkari ini adalah perbuatan Nabi. Jangan sampai, kecuali puasa dan memperluas atau memperbanyak melebihkan rezeki terhadap keluarga itu saja. Yang sahih duaan itu pernah dilakoni Nabi. Mun Nabi puasa tak pernah dilakon, tak sempat. Karena ketika masuk qadima ilal Madinah Rasulullah itu, ketika masuk ke kota Madinah, penduduk Madinah dari kalangan Yahudi itu berpuasa. Akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa orang Yahudi kok berpuasa tanggal 10 Muharram? Ya karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi kami wajib untuk melakukan puasa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ahaqqus siyam, yang lebih berhak berpuasa itu saya. Karena saya itu adalah saudaranya Musa, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan instruksi kepada kaum muslimin agar tahun depan kaum muslimin itu dianjurkan, bukan diwajibkan ya, dianjurkan berpuasa tanggal 10 Muharram. Cuma ditambah 1 hari sebelumnya dan ditambah 1 hari setelahnya. Jadi lengkap pak telur hari. Bandikun perak ngalak sehari malolo. Bagaimana saya tak puasa? Tak apa. Lakuna puasa tambahi hari Senin. Tak masalah. Jadi Rasulullah pas adabu berkata beliau, kalau saya umur nutut panjang sampai kepada tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ternyata Rasulullah belum sampai ke tahun depan, ke tahun berikutnya ternyata sudah wafat. Apakah itu sunnah? Sunnah. Itu termasuk sunnah qauliyah. Jadi untuk memahami sunnah nika bada rumusanna. Sunnah nika bada telok. Sunnah qauliyah, sunnah fi'aliyah, sunnah taqririyah namanya. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang diucapkan Nabi walaupun Nabi sendiri tidak melakukan. Umpamanya kamu sholat walaupun Rasulullah tak sholat, itu sunnah. Salat sunat, salat duha umpamanya. Rasulullah, iya seperti ini. Tanggal 10. Rasulullah sudah menginstruksikan, tapi Rasulullah sendiri tak melaksanakan. Itu tetap sunnah. Sunnah dari ucapan Rasulullah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Rasulullah tak berucap, Rasulullah tak menginstruksikan, tapi Rasulullah langsung mempraktekkan. Itu sunnah.
Terus yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi, artinya tidak dikomplain. Seperti sahabat Bilal, ketika selesai wudhu pasti sholat sunat 2 rakaat atau sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu itu bani ya cari kanjeng Nabi. Al-Kabaitibi Bilal. Kabaitibi. Setiap selesai wudhu pasti sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat li syukril wudhu. Lalu ketika pada malam Mi'raj, Rasulullah itu kok mendengar suara terompahnya Bilal. Kayak dingga swarga. Pas mareksane kanjeng Nabi, tanya Rasulullah itu. Kenapa sih kalau kau Bilal? Mak takir pacak naik dingga swarga. Ini hebat orang lembu. Sombong tadi amalan sehebat abdina pasti. Cuma ketika selesai sholat wudu, pasti abdina melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya diiyakan oleh Rasulullah walaupun Rasulullah sendiri tidak menganjurkan dan Rasulullah tidak melakukan. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah yang tidak diingkari oleh Nabi. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Tidak. Paham ya? Nah kecuali ada rumusannya. Boni pas kucuk-kucuk bid'ah, syirik. Bukan begitu. Ya. Takut ada tempat gak cita dengan nyeguk dan lanceng. Itu diukur kalau sesuai sunnah itu. Diukur. Jangan lebih 1 genggam. Mun lebih kau tuh ketok. Mun badaki lebih nak ketok. Sunnahnya seperti itu. Jangan sampai lebih dari satu genggaman panjangnya jenggot. Iya. Tak ada bagian. Mun bada lebih nak ketok lah. Ini di antara amalan-amalan bulan Asyura. Terus zikir apa yang bagus di bulan Asyura? Silahkan. Seperti tadi zikirnya Nabi Yunus, tasbihnya silakan. Di sini zikru hasbalah. Apa hasbalah itu? Hasbunallah. Hasbalah itu kan pada basmalah, bismillah, hauqalah, hasbalah, basmalah itu apa? Jadi singkatannya hasbunallah. Dikir apa? Hasbalah. Ya, hasbalah. Masih ada grup majelis zikir hasbalah masih. Hasbunallah. Ya bacanya itu. Yustahabbu fi yaumi Asyura qira'atu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali banyaknya? Sampai marratan, sebanyak 70 kali. Di sini disebutkan oleh Al-Allamah Ad-Dairabi, Imam Ad-Dairabi ini kan orang pakar mujarrabat ini. Bani pakar parempun. Ini dikatakan anna man qala yauma Asyura kafahullahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Barang siapa yang membaca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, maka Allah akan memberikan keselamatan dari keburukan tahun tersebut. Setelah selesai membaca 70 kali, itu ada. Pokoknya dekik kare download TV, kan share sudah kita pakai. Baca doa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja wa la manja minallahi illa ilaih. Terus ke bawah itu. Itu sudah ke bawah, itu sudah bagian doa-doa. Nah, zikirnya yaum Asyura yustahabbu fi yaumi Asyura qiraatu yang pertama subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Terus ke bawah itu. Itu semuanya sudah dikutip oleh ulama-ulama yang masyhur, termasuk termaktub di kitab Fathul Bari. Kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga di 10 Asyura ini ada beberapa amalan-amalan yang sekiranya boleh dipilih, terserah. Yang penting pada 10 Asyura itu setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sadari pada tak temu umur. Mi tak ada apa ke tahun datang ke 10. Jadi sesekecil apapun di 10 Asyura ini ya sudah kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu Allah kasihkan kepada kita sehingga kita diangkat derajat menjadi hamba-hamba Allah yang
mukhlishina lahuddin, yang betul-betul ikhlas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.